Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pengerahan aset militer Amerika Serikat ke sekitar wilayah Iran membuat konflik antara kedua negara semakin memanas. Perang Amerika versus Iran bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Namun seperti apa situasi terkini di ibu kota Teheran? Kita sudah terhubung dengan koresponden Metro TV di Iran, Ismail Amin. Ismail, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana pantauan terkini di ibu kota Teheran dan bagaimana dinamika geopolitik di luar ini mempengaruhi terhadap respon daripada pemerintah Iran? Ya, selamat pagi Mas Jos di studio. Saat ini kami berada di Iran. Pagi ini adalah pukul 9 pagi dan karena Jumat adalah hari libur, maka situasi masih sepi. Kami melihat dan memantau bahwa sampai hari ini situasi di Iran masih kondusif, normal, tidak ada kepanikan atau kecemasan dari warga, dan juga tidak ada mobilisasi warga yang mencolok. Aktivitas berjalan normal di pasar, di bandara, di metro, maupun juga di jalan-jalan, termasuk aktivitas persekolahan, perkantoran, tidak ada yang diliburkan, semua berjalan secara normal. Karena memang masyarakat Iran meskipun berada dalam situasi yang saat ini tensi sedang meningkat dengan adanya ancaman konfrontasi dari Amerika Serikat, masyarakat Iran memandangnya sebagai sesuatu yang biasa saja, karena selama 2 dekade ini mereka senantiasa mendapatkan ancaman serupa, walaupun kali ini ketegangan lebih tinggi dan ancamannya tidak main-main, tapi masyarakat masih tetap menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Mereka tidak percaya bahwa Amerika Serikat benar-benar akan melakukan serangan, dan juga mereka sangat percaya kepada pemerintah dan aktivitas militer Iran mampu mencegah maupun memberikan serangan balasan jika benar-benar konfrontasi terjadi. Ya Ismail, lalu apa yang menjadi respon daripada pejabat lokal maupun media lokal terkait dengan pengerahan kapal-kapal Amerika Serikat ke wilayah perairan Timur Tengah untuk mengepung Iran? Ya, sekali lagi Mas Jos, sampai saat ini pemerintah juga memiliki pandangan dan sikap yang sama bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengerahkan kapal induk ke Teluk Persia maupun di Laut Arab itu adalah upaya perang psikologis, upaya untuk menekan dan mengancam Iran untuk mempengaruhi jalannya perundingan yang saat ini masih sedang berlangsung. Iran sampai saat ini mengatakan bahwa jika kami diajak untuk berunding, kami akan siap berunding, dan juga jika diajak untuk berperang, kami juga akan melayani. Sampai saat ini, aktivitas militer Iran juga masih terus ditingkatkan sebagai bentuk upaya pencegahan dan serius dalam menyikapi ancaman Amerika Serikat ini, terutama misalnya pelatihan di Selat Hormuz maupun juga kerjasama militer dan pertahanan yang terus ditingkatkan dengan Rusia dan China. Ya Ismail, terakhir apakah sudah ada himbauan daripada Kedubes RI di sana kepada para diaspora kita di sana? Ya, KBRI Teheran sejak awal senantiasa memantau aktivitas masyarakat Indonesia yang ada di Iran. Kami di sini ada sekitar 200 orang, senantiasa menjalin komunikasi yang intens dengan pihak KBRI Teheran. Sampai saat ini KBRI Teheran masih sekedar menghimbau agar masyarakat Indonesia yang berada di Iran untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, tidak terlibat gerakan-gerakan atau perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan massa, dan juga senantiasa menjalin hubungan komunikasi dengan KBRI Teheran. Sampai saat ini belum ada himbauan untuk melakukan evakuasi, yang ada adalah saran untuk sekedar melakukan evakuasi mandiri. Namun sampai saat ini semuanya masih situasi kondusif, bahkan semalam KBRI Teheran mengadakan buka puasa bersama untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran. Baik, terima kasih koresponden Metro TV Ismail Amin dari Teheran, Iran. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita lanjutkan dengan informasi sebenarnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dipertontonkan kepada publik ini mengundang perhatian tentang stabilitas keamanan di Timur Tengah. Tentunya dengan pertanyaan akhir, apakah perang dunia ketiga berada di depan mata kita? Eskalasi konflik ini sudah tidak lagi sebatas melempar pernyataan konfrontatif, tetapi juga mengerahkan pasukan bersenjata, terutama Amerika Serikat ke Laut Timur Tengah. Lantas bagaimana duduk perkara isu ini dan bagaimana perkembangannya? Mari kita simak sama-sama dalam slide yang pertama. Kita awali dengan pembahasan sebenarnya awal mula ketegangannya ini soal apa? Awal mula ketegangan ini adalah sebenarnya informasi yang diterima oleh Amerika Serikat terkait dugaan negara Iran mengembangkan teknologi nuklir. Bahkan Washington ketika mengetahui dugaan ini, pemirsa, mengantisipasi dengan meminta Teheran membatasi atau bahkan menghapus investasi besar-besaran dalam pengayaan uranium yang diketahui sebagai bahan dasar nuklir. Namun merespons hal tersebut, Iran sebenarnya membantah ya pemirsa dengan mengatakan bahwa eksplorasi uranium atau pengembangan uranium ini sebenarnya ditujukan
ditujukan bukan untuk senjata nuklir dan utamanya adalah sebenarnya untuk pengembangan sektor energi alternatif dan utamanya adalah menolak untuk menyerahkan hak pengayaan imbas investasi besar-besaran yang sudah dilakukan oleh Iran. Dan melihat perkembangan ini, ancaman keamanan dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah ini seakan terusik begitu ya pemirsa. Dan tidak hanya soal balas-balasan pernyataan publik, karena Amerika Serikat juga telah memberikan tekanan kepada Iran di bidang ekonomi, terutama memperluas sanksi di sektor minyak, jaringan kapal pengangkut, juga kepada pendukung militer Iran yang diyakini oleh beberapa pihak juga sebenarnya sebagai penghambat ekonomi Iran dan berdampak kepada stabilitas domestik. Kita lihat dalam slide selanjutnya ya pemirsa, bahwa yang baru saja kita jelaskan tadi ini merupakan salah satu insiden terjadi pada rentan Januari 2026 dan singkat cerita menindaklanjuti ketegangan melalui pernyataan publik tersebut. Amerika Serikat dan Iran ini akhirnya bisa duduk bareng dan berunding selama bulan Februari 2026. Ada beberapa kali putaran nih pemirsa. Putaran perundingan pertama ini berlangsung pada awal Februari 2026. Putaran satu ini berlangsung negosiasi yang berlangsung di Muscat, Oman dan berfokus kepada substansi pembatasan pengayaan uranium Iran dan kemungkinan pelonggaran perluasan sanksi ekonomi yang diterima Iran. Tetapi hasilnya tidak ada kesepakatan substansif. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan kedua, dilanjutkan di Jenewa, Swiss, dan kali ini Amerika Serikat menuntut lebih progresif begitu ya bentuk penghentian signifikan pengayaan uranium. Namun Iran meminta juga pencabutan sanksi dan pengakuan hak nuklir damai. Sehingga hasilnya adalah deadlock. Dan setelah dua kali perundingan itu, pada rentan waktu sekitar pertengahan menuju akhir Februari ya pemirsa, tepatnya pada tanggal 20 hingga 25 Februari setelah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan Gerald R. Ford sebagai langkah yang dinilai sinyal deterensi, Amerika Serikat juga terus menambah 12 jet F-22 Raptor ke pangkalan udara Israel untuk bersiaga menyerang wilayah kawasan Timur Tengah terutama dalam hal ini Iran. Lalu berujung pemirsa kepada perundingan ketiga yang sebenarnya baru terjadi kemarin ya, digelar lagi di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Februari kemarin dengan perkembangannya diungkap oleh Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, yang menunjukkan perkembangan positif sebenarnya terkait isu nuklir, pelonggaran sanksi, tetapi perbedaan kepentingan ini tetap ada. Dan pertemuan akan dilanjutkan Senin depan di Vienna, Austria. Dan kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa untuk menjadikan gambar visualisasi bagi kita semua tentang sejauh mana sebenarnya pengerahan daripada militer Amerika Serikat di Laut Timur Tengah, dalam hal ini adalah lautnya dekat dengan kota Iran. Kita simak ya visual pemirsa bahwa pengerahan militer oleh Amerika Serikat ini sudah kita visualisasikan dalam kapal berwarna ikon abu-abu di mana Amerika Serikat diyakini banyak pihak sebagai salah satu yang terbesar. Pengerahan militer terbesar di wilayah Timur Tengah sejak invasi Irak pada tahun 2003 lalu. Di pusat penguatan kekuatan ini adalah kapal USS Abraham Lincoln dengan jet tempur termasuk F-18 dan F-35 serta pesawat perang tercanggih. Dan kapal ini pemirsa seperti yang diketahui ya didukung oleh beberapa kapal rudal yang beroperasi di Teluk Oman dan perairan sekitarnya. Dan pasukan tempur kedua juga dikerahkan yaitu USS Gerald R. Ford yang sedang melintasi Mediterania dengan dikawal oleh 3 armada kapal lainnya. Dan tidak hanya soal perihal kapal ya pemirsa, bahwa data pelacakan penerbangan ini sebenarnya juga menunjukkan adanya lonjakan aktivitas signifikan. Seperti yang diketahui bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln ini mampu menampung sekitar 70 hingga 90 pesawat dan ada 2 reaktor nuklir untuk daya jelajah yang tidak terbatas dan mampu meluncurkan ratusan sorti fungsinya untuk pusat komando armada laut. Dan USS Gerald R. Ford juga diperlengkapi dengan kapabilitas yang superior di pertahanan udara dan laut, sedangkan F-22 Raptor ini memiliki kapabilitas yang sulit terdeteksi, kecepatan hingga Mach 2 dan persenjataan AIM-120 AMRAAM dan AIM-2 Sidewinder dan pengeboman presisi. Dan apabila serangan terjadi ya pemirsa, sebenarnya salah satu hal yang kita harus khawatirkan apabila kita melihat peta ini, di mana Iran itu juga di sekitarnya adalah negara-negara yang menempel seperti Qatar, ada Irak, Suriah, Mesir, Arab Saudi, UAE, dan juga Yaman dan Oman. Dan sebenarnya kalau kita melihat visualisasi ini pemirsa, memang praktis tidak hanya mengepung wilayah Iran dalam hal ini adalah Teluk Oman, tetapi juga bagaimana wilayah-wilayah seperti Suriah, Mesir juga di Laut Mediterania ini harus dilalui oleh kapal-kapal Amerika Serikat. Apabila serangan ini terjadi pemirsa, maka praktis Amerika Serikat telah mengepung Iran dengan negara tetangga lainnya. Salah satu hal yang kita khawatirkan adalah bagaimana reaksi dari negara-negara sekitar untuk alasan keamanan kawasan juga akan membantu Iran menyerang serangan militer daripada Amerika Serikat.
Dan tidak kalah penting adalah sebenarnya apa sih respons daripada para pemimpin negara ini. Kita simak dalam slide selanjutnya, terutama quotes dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan di akun media sosial bahwa waktunya semakin habis. Ini berbicara konteks negosiasi ya pemirsa. Ini benar-benar penting seperti apa yang saya katakan kepada Iran sebelumnya, buatlah kesepakatan. Yang suka dikatakan oleh Donald Trump, let's make a deal. Mereka tidak melakukannya dan terjadilah operasi Midnight Hammer seperti yang kita ketahui juga pemirsa, penghancuran besar-besaran di Iran. Serangan berikutnya akan jauh lebih buruk, jangan sampai itu terjadi lagi. Ini merupakan ancaman yang keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga ada balasan yang kita simak dalam slide selanjutnya ya pemirsa, yaitu adalah respon dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyampaikan bahwa angkatan bersenjata kita yang gagah dan berani udah siap jari-jari mereka dipelatuk untuk segera dan dengan penuh kekuatan menanggapi setiap agresi terhadap tanah, udara, dan laut kita tercinta. Artinya bahwa pemerintah Iran ini sudah mempersiapkan diri untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negaranya. Dan sebenarnya tidak hanya kita berbicara ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ya pemirsa, setidaknya kita telah merangkum adanya dua kutipan dari respon-respon negara lain, terutama di wilayah China di mana juru bicara Kemlu negeri China, Mao Ning, menyampaikan bahwa China mengamati perkembangan ini dengan seksama. Kami berharap berbagai pihak akan menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Sedangkan itu, Johann Wadephul selaku Menteri Luar Negeri Jerman juga menyatakan konfrontasi militer ini tidak hanya akan menggoyahkan kawasan tersebut, tetapi juga pasar energi global. Karena apabila kita menarik untuk melihat profiling daripada dua orang ini pemirsa, setidaknya Mao Ning kita bisa melihat sebagai representasi daripada negara dari belahan dunia selatan atau timur begitu ya, lebih tepatnya berkaitan dengan respon negara China. Sedangkan kita tahu bagaimana Jerman dan juga aliansi Barat Eropa tetap menaruh perhatian terhadap isu yang saat ini sedang berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.